Akhlak berasal dari akar katanya adalah khalaqa. Dan kalau kita jabarkan kata-kata khalaqa ini ada yang sangat menarik di sini kaum muslimin sekalian. Dari kata-kata khalaqa yang akarnya khalaqa nanti bisa menjadi khaliq. Dari kata-kata khalaqa nanti bisa menjadi makhluk, yaitu yang diciptakan. Kemudian dari kata-kata khalaqa bisa menjadi khuluq, yang jamaknya adalah akhlak, yang artinya adalah etika atau sopan santun. Tidak apa-apa saya tidak pakai jilbab bagi yang perempuan. Tidak apa-apa saya tidak pakai jilbab. Yang penting perkataan saya selalu baik. Padahal ini adalah mindset yang salah kaum muslimin sekalian. Harusnya kalau kita bicara masalah kebaikan, bicara masalah akhlak, etika dan sopan santun, yang harus kita wajib berakhlak terlebih dahulu adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah berikan kenikmatan kepada kita, nikmat kepada kita, bahkan nikmat itu kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد الفكري المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون الكرام يرحمني ويرحمكم الله. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya sedangkan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'ata lah.
maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram yarhamuni wa yarhamukumullah. Pada saat ini kita berada di suatu bulan yang sangat mulia. Kita berada di bulan yang pada bulan ini dilahirkan seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Pada bulan ini lahir sesosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kita tidak akan membicarakan tentang sejarah kelahiran beliau. Kita juga tidak akan membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kelahiran beliau. Tapi yang akan kita bicarakan di tema khutbah kita kali ini adalah misi dan tujuan Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat ya rahimani wa rahimakumullah. Selain untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu misi besar yang diemban oleh Rasulullah SAW. Misi ini beliau lukiskan dalam hadis beliau yang tadi sudah khatib bacakan. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa kaum muslimin sekalian? Karena sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yang dikenal dengan zaman jahiliyah, pada saat itu manusia seperti tidak berakhlak, manusia seperti tidak punya etika sopan santun. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menginjak yang lemah. Bahkan wanita pada saat itu tidak ada harganya, wanita diperjualbelikan. Makanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan kalau kita bicara masalah akhlak kaum muslimin sekalian, ada hal yang menarik kalau kita teliti dari segi bahasa. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Dan kalau kita lihat akar kalimatnya, akhlak itu berasal dari kata khalaqa. Akhlak berasal dari akar katanya adalah khalaqa. Dan kalau kita jabarkan kata-kata khalaqa ini ada yang sangat menarik di sini kaum muslimin sekalian. Dari kata-kata khalaqa yang akarnya khalaqa nanti bisa menjadi khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata khalaqa nanti bisa menjadi makhluk, yaitu yang diciptakan. Kemudian dari kata-kata khalaqa bisa menjadi khuluq, yang jamaknya adalah akhlak, yang artinya adalah etika atau sopan santun. Nah, kalau kita melihat secara bahasa kaum muslimin sekalian, maka sebagai seorang makhluk, kita yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berakhlak. Tidak saja berakhlak kepada makhluk, tapi juga kita harus berakhlak kepada Khaliq, kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang mengatakan tidak apa, kita baik kepada manusia, tidak apa-apa, kita tidak sholat, yang penting saya baik. Tidak apa-apa, saya tidak pakai jilbab bagi yang perempuan. Tidak apa-apa, saya tidak pakai jilbab, yang penting perkataan saya selalu baik. Padahal ini adalah mindset yang salah kaum muslimin sekalian. Harusnya kalau kita bicara masalah kebaikan, bicara masalah akhlak, etika dan sopan santun, yang harus kita wajib berakhlak terlebih dahulu adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, percaya bahwasanya Allah itu adalah satu. Itu merupakan bentuk sopan santun dan akhlak kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai bentuk rasa sopan kita kepada Allah adalah, sebagai bentuk akhlak kita kepada Allah adalah bagaimana kita beriman, bagaimana kita harus beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita percaya bahwasanya Allah adalah pencipta segala alam semesta ini, bahwasanya Allah adalah pencipta kita dan Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Ini adalah akhlak yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar bagi kita semua kaum muslimin sekalian. Kenapa banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah ini? Dan alhamdulillah kita semua berada di sini mendapatkan hidayah itu, dan itu merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita berakhlak kepada Allah adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai bentuk kita berakhlak kepada Allah, sopan santun kita kepada Allah adalah kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang sudah Rasulullah sampaikan kepada kita, mulai dari solatnya, puasanya, zakatnya, naik haji bagi yang mampu, berkata yang baik, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai makhluk, sebagai bentuk rasa sopan santun dan berakhlak kita kepada Allah adalah kita menjalankan semua perintah itu, kaum muslimin sekalian. Kemudian cara kita berakhlak kepada Allah adalah yang ketiga, kita harus mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang makhluk, sebagai manusia yang Allah ciptakan, yang Allah berikan segala macam kenikmatan, begitu banyak Allah berikan kenikmatan kepada kita, nikmat kepada kita, bahkan nikmat-nikmat itu kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan kita, kalau kita hitung semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, kaum muslimin sekalian. Belum lagi nikmat kita bisa bernafas. Betapa banyak orang yang Allah ambil nikmat itu, yang hari ini sudah tidak bisa bernapas lagi dan akhirnya dikuburkan oleh teman-temannya, oleh para sahabatnya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa sopan santun dan berakhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu kepada kita, kaum muslimin sekalian. Jangan kita menjadi seorang yang kufur akan nikmat. Jangan kita menjadi seseorang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir di sini, bisa duduk di dalam masjid ini, kita bisa datang ke sekolah, bisa menuntut ilmu, itu juga merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang makhluk, itu semua harus kita syukuri, kaum muslimin sekalian. Dan janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya pasti akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, dan jika kamu tidak mau bersyukur, kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kaum muslimin sekalian, melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak, khususnya dari khatib pribadi dan umum kepada kita semua, mari kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan semua perintah-perintah Allah. Mari kita jauhi semua larangan-larangan Allah. Mari kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar nikmat itu kemudian Allah tambah dan menjadi keberkahan bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Syukran alal musyahadah. Thank you for watching. Assalamualaikum.